Halo pemirsa Cokro TV, kita berjumpa lagi di acara Seruput Kopi, forum berbincang-bincang tentang isu-isu serius secara santai bersama para narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Kali ini saya ditemani Dr. Philip Vermonte. Selamat datang ke Cokro TV, Mas Philip. Siap. Ini kebetulan memang Cokro TV syutingnya di Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII. Dan Dr. Philip ini, Mas Philip ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Politik di UIII. Jadi beliau ini memang orang yang tepat untuk menjadi narasumber kita kali ini. Kita akan membicarakan tema yang tidak secara khusus membahas politik ya, tetapi membahas tentang peradaban Islam, tentang terutama diilhami oleh sebuah buku Reopening Muslim Mind ya, karya Mustafa Akil ya, Mustafa Akil, penulis kelahiran Turki yang bukunya banyak dibicarakan tentang pentingnya umat Islam membuka kembali rasionalitas ya, mengaktifkan kembali rasionalitas karena ini terkait dengan apa yang dia sebut sebagai kemunduran Islam, kemunduran peradaban Islam gara-gara tidak memakai rasionalitas. Nah, Bung Philip ini pernah menulis review yang lumayan panjang tentang buku ini dan pernah bertemu secara Zoom ya dengan penulisnya. Jadi saya kira kita pas lah untuk berbincang-bincang dengan Dr. Philip ini. Menurut Bung Philip, sebenarnya buku itu isinya gimana? Tentang reopening Muslim mind. Kenapa perlu ada reopening? Menurut Mustafa Akil. Ya, Mustafa Akil ya. Ya, Mustafa Akil. Jadi dia ini menarik ya buku ini. Sebetulnya kalau buat teman-teman yang punya background di Islamic Studies, itu mungkin hal yang biasa. Apa yang dia ungkapkan itu kisah-kisah lama yang sudah lama. Mungkin Bung Sahal sering tuh mendiskusikan Ibnu Rushd dan lain-lain gitu kan. Tetapi untuk orang-orang yang trainingnya di luar bidang Islamic Studies, seperti saya misalnya Political Science, itu ada berapa pokok-pokok pikiran dia yang menarik gitu ya. Bahwa memang dia mulai dengan masgul kan. Kenapa kita kira-kira galau, kalau istilahnya galau. Dimulai dengan kegalauan. Dan dia antara lain mengutip Edward Said. Edward Said dia kutip ketika Edward Said menulis untuk Arab Development Report, ya kan, yang melakukan analisa tentang progres pembangunan lah di negara-negara Arab gitu ya, Middle East terutama. Dan di situ kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar wilayah, terutama mungkin di Eropa dan di Amerika, tentu saja development index-nya jauh di bawah. Dan dia mencatat, Edward Said menulis itu, bukan mesin yang kita perlukan, perpustakaan yang banyak dan lain-lain, tetapi pangkal soalnya adalah justru bagaimana kita merombak cara berpikir kita. How to think, kata Edward Said. Dan dari situ Akil dengan masgul bilang, kenapa sampai ada pertanyaan seperti itu? Karena sebetulnya pada periode Ibnu Rushd dan lain-lain, kita paling depan. Ibnu Rushd ini berarti filosof abad pertengahan lah ya, filosof Muslim abad pertengahan ya. Abad pertengahan. Dan ini kan sebetulnya yang sering kita kadang-kadang umat Islam misalnya ya, merefer tuh ke masa gemilang. Ya, masa kejayaan Islam, the golden age of Islam. The golden age of Islam. Bahwa kita pionir di bidang astronomi, termasuk di bidang ilmu cahaya, kedokteran, musik dan lain-lain. Tapi yang orang lupa itu terjadi karena itu orang-orang hidup pada masa di mana pemikiran sangat dihormati dan dirayakan. Dan bukan cuma pemikiran, tapi perbedaan pemikiran. Jadi rasionalitas ya, berpikir, terus kemudian inovasi ya. Berpikir bebas, inovasi, dan tentu saja berinteraksi dengan pemikiran di luar Islam. Ya kan? Yang terkenal itu kan ada Baitul Hikmah. Ya kan? Dan itu yang pada masa dinasti Abbasiyah itu dinasti Abbasiyah yang membentuk adalah sultan. Sultannya sendiri berpikir progresif. Karena jadi pemimpinnya berpikir progresif, dia memberi ruang kepada para intelektual dan pemikir. Dan Baitul Hikmah itu jangan salah, isinya bukan cuma pemikir Muslim, ada pemikir Yahudi di situ, ada pemikir Kristen, ada pemikir nggak tahu, mungkin yang ateis juga ada ya. Saya nggak tahu, Bung Sal lebih tahu. Tapi intinya si pluralisme pemikiran ini
difasilitasi dan didorong. Oke. Karena itu muncul inovasi. Ya. Kan tanpa pluralisme pemikiran nggak akan mungkin ada terjadi inovasi gitu. Dan Tanpa ini benturan pemikiran dari berbagai bidang, dari berbagai pandangan gitu ya. orang tradisional, views dan lain-lain. Dan juga mereka kan ditugaskan antara lain justru memang menggali dari tradisi pemikiran lain, yaitu pemikiran Yunani kan. Jadi mereka menggali, kemudian mereka mengolahnya gitu menjadi sesuatu yang baru. Dan ini saya kira masa kejayaan yang gilang gemilang itu, penemuan-penemuan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, juga bahkan ilmu sosial, ya kan, itu lahir dari situasi di mana kebebasan berpikir dan pluralisme pemikiran itu dirayakan dan dilindungi. Oke. Nah, jadi ini kata kuncinya soal kaitan antara kejayaan Islam ya dengan kebebasan berpikir dalam arti melakukan eksplorasi pemikiran. Iya. Itu kuat sekali ya. Betul. Kaitannya sangat kuat gitu loh. Jadi itulah fondasi dari melahirnya kejayaan Islam gitu ya, kejayaan peradaban Islam. Nah, tapi kenapa kemudian redup? Ya, menurut Akil lah setidaknya. Kalau menurut Akil ada beberapa sebab ya. Memang ketika kekuasaan menjadi terlalu lama, masa jaya itu kan kemudian Islam menjadi sebuah institusi atau sebuah lembaga negara yang terlalu dominan. Ketika kekuasaan sudah terkonsentrasi dan besar, sudah pasti akan muncul kemunduran. Ini kan yang disebut oleh Ibnu Khaldun di Mukadimah. Gitu. Naik jatuh bangunnya kekhalifahan, itu biasanya ada siklus. Gitu. Ketika dia menjadi terlalu kuat, dia menjadi terlalu dominan, otomatis takut kekuasaan seperti praktek-praktek kekuasaan hari inilah. Itu hukum alam, hukum alam kekuasaan ya. Hukum sosiologis lah ya. Hukum sosiologi. Ketika kekuasaan sudah terkonsentrasi begitu besar, muncul macam-macam hal gitu ya. Keinginan untuk mempertahankan, akibatnya mulai hilang pluralisme pemikiran itu. Kalau buku yang lain, Ahmed Kuru kan bilang kemundurannya mungkin terjadi karena ada kebutuhan untuk menjaga legitimasi, kemudian dia berkolaborasi dengan ulama. Unholy Alliance. Aliansi tidak suci antara penguasa dengan ulama ya. Betul. Sebab-sebab lain juga mungkin muncul karena di luar wilayah Islam, wilayah lain catching up, ya kan? Misalnya dari negara-negara atau wilayah yang dipengaruhi oleh Kristen, dia menguat, dia membangun dan lain-lain. Akibatnya men-challenge. Kalau Ibnu Khaldun bilang antara lain Ottoman itu misalnya ya, itu kemudian di challenge oleh Kristen tapi juga oleh Mongol dan lain-lain gitu. Karena hukum alam juga seperti sekarang, kalau ada negara yang terlalu kuat, yang lain akan men-challenge. Dan kalau dia tidak bisa mempertahankan inovasi, pluralisme pemikiran lain, dia pasti akan tertinggal. Ada ilustrasi sangat menarik yang disampaikan Akil itu ya. Betapa ketika mulai redup atau redup ini disebabkan oleh ketiadaan inovasi, itu misalnya mesin cetak. Abad berapa itu kira-kira ya? Dia memberi ilustrasi begini, mesin cetak. Gutenberg itu menemukan mesin cetak tahun 1400. Ya kan? Di Jerman ya? Di Jerman. Di wilayah Kristen kira-kira gitu ya. Itu baru masuk ke Ottoman tahun 1700, terlambat 300 tahun. Ya kan? Bayangkan perubahan yang terjadi di luar dunia Islam dengan mesin cetak yang kemudian melahirkan macam-macam kan, melahirkan print kapitalisme, reformasi, pencerahan, renaissance dan lain-lain. 300 kemudian mesin cetak baru masuk ke Ottoman. Jadi produksi pengetahuannya tertinggal, ya kan? Akses massa kepada pengetahuan yang rasional terbatas di dalam lingkup kekuasaan kekuasaan Islam di bawah Ottoman misalnya. Itu baru masuk tahun 1730-an. Yang bawa adalah seorang scholar dari Ottoman namanya Mutaferrike. Itu menarik. Dan dia menulis risalah orang ini ketika Ottoman kalah perang, kalau saya nggak salah sama Rusia, saya lupa, ya kan? Dia menganalisis sebelumnya itu bahwa Ottoman ini harus mereformasi militer, mereformasi sistem politik untuk menjadi negara kuat karena itu ancaman makin banyak. Saran dia ya, rekomendasi dia menulis risalah gitu bahwa ke penguasa. Betul, untuk mempertahankan Ottoman secara rasional karena perang itu realisme dia bilang harus didekati dengan persoalan-persoalan pemikiran-pemikiran yang rasional juga. Tapi itu kan tidak diabaikan. Lalu Ottoman diabaikan atau itu diabaikan. Diabaikan oleh penguasa. Oleh penguasa. Lalu mereka kalah perang. Seorang pemimpin Ottoman, saya lupa namanya, ada di bukunya Akil ini,
justru menulis begini, bahwa kita kalah atau menang itu bergantung pada apakah kita soleh atau tidak. Jadi pejabat pejabat kekhalifahan gitu, yang paling tinggi ketika merasionalisasi kenapa kalah perang, dia balik kepada bahwa pengetahuan atau kalah menang perang itu ditentukan oleh sesuatu yang sifatnya religius. Ya, gitu. itu menarik. Dan tentu saja tidak kompatibel dengan keadaan zaman yang waktu itu menuntut sebetulnya respon yang lebih rasional gitu. Dan saya kira ini sebab-sebab kemunduran juga. Ini mengingatkan saya pada ini Bung Philip, pada pernyataan yang juga terkenal ya awal abad 20 ya dari Syakib Arsalan, itu salah seorang tokoh pemikir Islam juga. Dia menganalisis gitu kan, limada ta'akhorul muslimun wa taqaddamal akhorun gitu atau ghairuhum. Kenapa kalau orang bulan Islam Ramadan fasih banget bahasa Arab. Kenapa orang Islam mundur dan orang lain Islam maju? Nah, terus jawaban yang dia kutip dari nggak tahu ulama atau apa pandangan dia sendiri saya lupa. Dia bilang tarokal muslimuna adyanahum fata'akhoru. Orang Islam meninggalkan agamanya, maka mereka mundur katanya. Wa tarokal ghairun wa tarokal akhorun adyanahum fataqaddamu. Orang non muslim meninggalkan agama, maka mereka maju gitu. Jadi yang satu ninggalin agama maka mundur, yang satu meninggalkan agama makanya maju. Tapi poinnya adalah ini dikaitkan bukan dengan soal analisis terhadap kekuatan, kelemahan yang sifatnya realis, berdasarkan sains ya. Tapi dilarikan ke soal iman gitu, soal agama gitu. Ini kan kayak eskapisme ya. Kalau dilihat dari yang tadi Anda ceritakan itu, kalau Akil bilangnya begini, penyebab mundurnya karena we shoot our own feet. Kita nembak kaki kita sendiri. Yaitu bahwa karena kita bukan masalah meninggalkan agama atau menjalankan agama, tapi kita meninggalkan cara berpikir rasional. Itu menurut Akil. Yang sebetulnya dalam agama tidak dilarang. Kan ini nanti bahkan di-encourage sebenarnya. Bahkan di-encourage gitu. Tetapi ada macam-macam sebab kenapa itu tertinggal. Yang tadi misalnya ada penguasa yang takut kalau menurut guru, penguasa takut kehilangan kekuasaan, beraliansi dengan ulama. Jadi the masses itu kan mungkin lebih bisa dimobilisasi dengan sentimen yang sifatnya primordial atau agama. Sehingga ketakutan untuk berpikir rasional itu, kata Akil, itu adalah ibaratnya kita menembak kaki kita sendiri. Sehingga kita bisa self sabotage ya. Self sabotage yang dia bilang. Jadi kita men-self sabotage kita sendiri gitu. Mensabotasi diri sendiri. Mensabotase diri sendiri gitu. Dan ini saya kira yang menarik ya sebetulnya dari bukunya si Akil ini. Nah, ini juga terkait dengan ini kali Bung Philip ya, bahwa biasanya kan kalau ada situasi di mana kalah, itu kan selalu nyalahin pihak lain. Nah, tetapi jadi yang pokoknya yang salah itu adalah siapapun kecuali dirinya. Gitu kan? Kolonialis lah ini, padahal kan negara lain dijajah juga kan, toh mereka bisa maju gitu loh setelah penjajahan maju. Jadi penjajahan itu bukan satu-satunya faktor gitu. Tapi kan selalu yang disalahkan itu adalah pihak luar. Nah, si Akil ini mewakili sebuah fenomena menarik di kalangan intelektual Islam ya, yang melakukan refleksi, evaluasi terhadap diri sendiri ya. Jadi bahwa yang salah itu cara kita gitu ya. Yang salah itu kita sendiri, nembak diri sendiri. Menurut Anda gimana itu? Jadi itu kan hanya bisa terjadi kalau memang punya self criticism. Kalau orang yang reason mind gitu, punya pemikiran rasional, dia nggak akan ragu untuk mengkritisi diri sendiri kan. Dan Akil mengingatkan bahwa yang tadi dia bilang reopening itu, karena sebetulnya udah ada dalam tradisi kita. Dalam tradisi kita itu sudah dilakukan, sudah membawa kemajuan, gitu ya. Kemudian dia redup, hilang. Dan ini kayak ibarat pintu harus dibuka lagi. Namanya reopening gitu. Dan sebetulnya itu sudah ada. Dan mungkin masih banyak scholar Islam yang berinteraksi dengan Barat, atau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lain gitu ya. Dan self criticism itu penting. Dulu sebetulnya yang ditulis oleh Akil ini kan juga pernah ditulis oleh misalnya Bernard Louis. What went wrong?
Kan sebetulnya sama aja. Cuma karena dia bukan dari tradisi Islam, itu dianggap sebagai dianggap orientalis. Ya, dianggap Islamofobia orientalis. Tapi ini datang dari orang Islam sendiri dan itu yang membuat mungkin saya berharap dia lebih bisa diterima nih self criticism. Karena konteksnya self criticism gitu. Sebetulnya yang ditulis Bernard Louis juga sama. Dia kan dulu di bukunya itu What Went Wrong menggambarkan, misalnya di zaman Ottoman itu di tahun 1600-an 1700 dia menulis Bernard Louis ini di What Went Wrong, jumlah terjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Turki itu menurun jumlahnya. Itu menurut dia mengindikasikan berkurangnya interest Islam terhadap interaksi yang di luar dirinya. Perjumpaan terhadap yang lain, perjumpaan terhadap yang cultures, lain. The other civilizations. Itu simptom yang lebih besar untuk berkurangnya pluralisme gitu. Dan itu menurun ya. Sama aja sebetulnya dengan apa yang disampaikan Akil ini. Kalau kita lihat pengalaman Ibnu Rushd dan lain-lain, mereka berinteraksi dengan santai dengan sesama pemikir Islam. Dia berdebat sama Al-Ghazali kan biasa aja sebetulnya. Biasa aja, itu mungkin kayak kalau sekarang saya nulis A, Mas Ahmad nggak setuju, nulis di koran B, tapi beratus tahun kemudian dianggap mungkin besok kalau ada yang ngelihat artefak perdebatan saya masalah, wah itu dulu bunuh-bunuhan, padahal biasa aja, polemik biasa. Dan menariknya bahkan kalimat judulnya pun zaman itu juga sebenarnya ada kayak ngejeknya kan. Jadi misalnya Imam Ghazali nulis buku Tahafutul Falasifah kan, The Incoherence of Philosophers, kekacauan pemikiran para filosof. Si Ibnu Rushd nulis buku Tahafut, kekacauan kitab Tahafutul Falasifah gitu. Jadi saya rasa itu friendly exchange zaman itu. Friendly exchange. Cuma karena kita kehilangan konteks, kehilangan narasi, lalu kita menganggap bahwa itu adalah perdebatan yang hidup mati soalnya. Sekarang ditafsirkan jadi begitu. Sehingga berarti kalau nggak pilih Al-Ghazali, kalau nggak pilih Ibnu Rushd. Padahal harusnya nggak begitu. Ini sama dengan pengalaman Indonesia sendiri lah. Founding Fathers berdebat, ya kan, soal Pancasila atau soal agama atau soal macam-macam. Kelihatannya perdebatannya panas, tapi juga banyak cerita kan, bagaimana mereka bersahabat, gitu. Bahwa humanity ada di atasnya. Tapi buat orang-orang yang punya interest untuk menghilangkan pluralisme pemikiran, itu digambarkan seolah-olah itu adalah sebuah permusuhan, gitu. Yang satu menihilkan yang lain. Akibatnya ya fondasinya jadi hilang. Takut banget dengan perbedaan gitu ya. Nah tapi gini Bung Philip ya, tadi Anda menyebut soal judul buku itu menarik nih, soal reopening ya, membuka kembali. Berarti kan masa sebelumnya memang pada masa yang tadi juga Anda sebut bahwa pada masa kejayaan Islam itu fondasi dasarnya adalah kebebasan pemikiran, inovasi, penghargaan terhadap keragaman pemikiran dan seterusnya. Nah itu kan Anda juga nyebut di tulisan ya tentang mengutip Hayy bin Yaqzan yang dikutip oleh Akil. Bisa cerita nggak itu soal Hayy bin Yaqzan ini juga menurut saya menjadi contoh bagaimana kultur kebebasan pemikiran zaman itu zaman pra kemunduran lah gitu. Intinya kan itu beratus-ratus tahun sebelum Robinson Crusoe. Ya kan, tentang manusia yang terdampar. Itu ditulis tahun 1100. Itu manusia yang Ibn Tufail. Ada bayi terdampar di pulau, lalu dia tumbuh besar. Pertama-tama dibesarkan oleh macan apa serigala saya lupa. Jadi dia belajar tentang hidup, lalu namanya di hutan, yang binatang yang mengasuhnya mati, lalu dia tumbuh besar. Dia mulai sadar bahwa dia punya skill, punya kemampuan untuk bertahan, ya kan? Lalu dia bisa hidup tanpa bantuan siapa-siapa ini. Sampai pada tanpa bantuan revelation ya. Tanpa bantuan revelation sampai pada satu titik. Tanpa bantuan wahyu lah. Tanpa bantuan wahyu. Sampai pada suatu titik dia sadar bahwa di atas dia ada being yang lain yang lebih kuat. Ibaratnya setiap orang bisa menjadi religius, bisa tak paham akan ketuhanan, bahkan tanpa bantuan siapapun. Kan itu kira-kira kita ini individual atomistik, bahwa kita punya kapasitas untuk bisa beragama tanpa organized religion. Ya kan? Betul. Kita punya pemikiran yang pada akhirnya juga akan menuntun kita pada misalnya ketuhanan. Gitu ya. Justru waktu dan ini ditulis oleh filosof Muslim ya, oleh filosof Muslim tahun 1100, gitu, ya kan? Dan ini yang menarik sebetulnya itu
si buku Ibn Tufail itu baru resurface di barat kan tahun 1300-an, 1400. Oh, oke. Sempat hilang gitu atau gimana? Sempat hilang karena terkubur lah kira-kira gitu. Oke. Begitu dia keluar lagi, itu segala filsuf barat, Spinoza dan lain-lain melahap itu dengan rakus. Karena itu sebelum para eksistensialis ini. Yang dia bilang, dan itu kan dulu mesin cetak terbatas dan lain-lain. Betul. Itu pindah tangan dengan cepat, lalu ditranslate ke bahasa Latin, ke bahasa Inggris dan lain-lain ya. Keluar di Oxford. Itu menarik, di bukunya Akol kan dia punya foto flyer tentang buku ini di Oxford Library yang tahun 1300, bagaimana buku itu dipuji gitu. Bahwa ini betul-betul pemikiran yang orisinil tentang kebebasan berpikir dan setiap orang, penghargaan terhadap kebebasan berpikir, penghargaan terhadap kebebasan berpikir, dan dia mungkin menjadi pemicu dari pemikiran-pemikiran selanjutnya. Dan itu memang mengilhami Robinson Crusoe ya, cerita tentang Robinson Crusoe. Bukan, maksud saya Robinson Crusoe itu kalau dalam tradisi Barat tentang orang yang bisa survive dan punya pemikiran itu baru tahun 1700 baru ada gitu. Jadi dan kalau di Hollywood itu ya Castaway itu. Castaway-nya siapa? Si ini siapa? Tom Hanks. Iya gitu. Tapi intinya tahun 1100 Ibn Tufail bercerita tentang filsafat, tetapi melalui esai yang begitu memikat, gitu kan. Dan itu kan soal ketuhanan masuk situ, soal eksistensi manusia masuk situ, ya kan. Dan ini juga, ini menarik bahwa itu pada tahun situ ya, 1100 ya, Ibn Tufail itu kalau nggak salah di Cordova ya, atau pokoknya di sebuah kawasan di mana kebudayaan Islam begitu maju. Nah ini kan tadi Anda menyebut Ibnu Rushd. Ibnu Rushd kan juga pernah menulis traktat tentang harmoni antara wahyu dengan akal. Jadi kebenaran yang ditemukan oleh akal dengan kebenaran dari wahyu itu nggak mungkin bertentangan, karena sama-sama dari sumber yang sama, yaitu Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan menunjukkan sebuah spirit atau sikap yang waktu itu cukup banyak dilakukan atau dipercaya oleh kalangan intelektual abad pertengahan Islam bahwa akal dan wahyu itu nggak perlu dipertentangkan, bukan either or gitu, nggak perlu milih gitu. Dan karena akal, kebenaran kalau melalui akal ya itu dari Tuhan juga gitu. Nah tapi kemudian kan tadi Anda menyebut tentang pergeseran ketika mundur itu larinya ke kesalehan, ke faith ke fideisme Bisa diceritakan nggak itu tentang fideisme itu yang menjadi penyebab dari kemunduran, atau bukan penyebab lah, tapi ini wilayahnya Bung Sahal nih sebetulnya. Tapi begini, kalau dari sisi saya dengan training ilmu politik ya, soal governance dan lain-lain gitu. Ambil contoh sekarang pandemi. Ini pandemi kan udah dalam sejarah manusia terjadi berkali-kali. Dan soalnya kadang-kadang juga sama. Dulu waktu di Eropa dilanda pandemi tahun 1300-an, mereka juga berpikir sama. Ini kutukan dari Tuhan karena segala kesalahan yang dilakukan gitu. Pandemi yang kali ini juga ada juga di awal-awal yang berpikiran begitu kan. Tetapi kemudian bahwa masalah duniawi kira-kira gitu ya, kan harus diselesaikan dengan ahlinya mengenai soal-soal itu. Dan karena itu mungkin mungkin ada benernya dari sisi kesehatan lah kalau dulu pandemi, ya kan. Misalnya kalau orang yang mungkin lebih religius karena perintahnya menjalankan kebersihan, mungkin dia akan lebih bersih, terhindar dari pandemi. Tapi kalau sekarang, dulu kan pandeminya bakteria dan seterusnya. Kalau sekarang itu, ketika kita membicarakan pandemi segala macam, itu soal-soal tentang governance, soal-soal yang mungkin tidak ada hubungannya, soal-soal yang ada di atas pandangan-pandangan yang sektarian, pandangan-pandangan yang tentang keagamaan. Misalnya pandemi itu dia bisa virus COVID-19 bisa menimpa orang yang soleh sama orang yang nggak soleh bersama-sama. Orang yang wudhu maupun yang nggak wudhu. Orang yang wudhu maupun yang nggak wudhu. Orang Islam maupun orang non-Islam. Sehingga itu soal-soal yang encompassing. Mungkin tidak bicara soal wahyu lagi atau soal akal, tetapi adalah soal-soal yang memang mengatasi itu semua, yaitu soal kemanusiaan menurut saya. Jadi kalau kemanusiaan ada di atasnya, saya rasa ini pendapat pribadi nih. Saya rasa
semua akan sampai pada revelation-nya masing-masing. Gitu. Karena dia bisa melihat, menurut saya, ini kan training saya ilmu sosial, bisa melihat religious revelation itu dengan interaksi manusia. Kalau saya lihat. Nah, orang-orang seperti Ibnu Rushd dan lain-lain, karena saya yakin 100%, karena dia berinteraksi dengan banyak orang itu, dia bisa melihat bahwa kebenaran, dia bisa melihat dari pelajaran mungkin scholars Kristen dia yang berinteraksi dengan dia, scholars Yahudi yang berinteraksi dengan dia, atau mungkin waktu itu ada bangsa-bangsa lain. Maka mungkin dia mendapat pemikiran gitu, bahwa dia ketemu orang yang punya kebaikan yang sama misalnya. Misalnya punya kecintaan yang sama terhadap ilmu pengetahuan. How can this person be bad person? Kira-kira gitu kan. Sehingga mungkin di situ pemikirannya berkembang bahwa ini soal-soal yang sebetulnya tidak melulu soal apakah wahyu ini bertentangan dengan akal. Karena ada yang di atasnya, yaitu tugas kemanusiaannya, gitu, menurut saya. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya yang Anda sebut menurut Anda itu sebenarnya justru mengingatkan saya pada porsi bahwa akal dengan wahyu itu ada porsinya masing-masing sebenarnya. Dan ini dikonfirmasi oleh satu insiden, satu kejadian pada masa Nabi. Ini hadis Nabi yang terkenal, Bung Philip. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad kan jalan-jalan. Terus kemudian ada petani, ada sejumlah sahabat yang dia petani korma, lagi mau nanam korma. Terus Nabi datang, lagi ngapain gitu kira-kira? Oh ini nih, Kanjeng Nabi, kita lagi korma, ini korma penyerbukan gitu. Terus Nabi bilang, nggak usah digituin. Jangan dilakukan penyerbukan semacam itu gitu. Nah, karena ini yang minta Nabi, yang nyuruh Nabi, ikut dong para sahabat ini. Yang lagi petani-petani itu. Mengikutilah saran Nabi. Beberapa saat kemudian, setahun kemudian, Nabi lewat juga di daerah itu, pohon kormanya itu nggak tumbuh dengan baik. Buahnya jelek, bahkan ada yang nggak berbuah. Terus Nabi heran, ini kok pohon kormanya kok kayak gini, ngaco. Terus mereka bilang, lah kan kita ikut saran Nabi waktu itu untuk jangan penyerbukan. Terus Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian ini yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan wahyu. Kebenaran tentang menanam korma, kebenaran tentang kehidupan, bagaimana mengatur, mengorganisir kehidupan, bagaimana supaya menang perang, kalah perang yang tadi itu. Bagaimana soal politik, sosial, ekonomi, itu urusan yang harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan, dengan akal gitu loh. Sementara kalau wahyu itu punya porsinya sendiri, yaitu menyangkut soal religious affairs gitu loh. Jadi itu poin penting itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu urusan kehidupan kalian gitu loh. Jadi Nabi sendiri kan dia bilang, saya ini hanya sekedar, kan ada di Quran itu, sesungguhnya saya adalah manusia biasa yang menerima wahyu. Manusia biasa berarti dia bisa salah dalam hal kehidupan kan. Tapi menerima wahyu, dalam hal menerima wahyu, dia tidak bohong gitu. Dia tidak berbicara atas nama hawa nafsu gitu. Ini betul-betul dari Allah. Tetapi bukan berarti semuanya harus dijelaskan dengan wahyu gitu loh. Jadi ini menurut saya tadi soal cerita yang orang penguasa Turki Utsmani tadi yang dia bilang karena kesalehan itu justru malah bertentangan ya dengan spirit Islam itu. Saya juga jadi ingat ada dulu Anwar Ibrahim ya, pernah nulis buku ya, Asian Renaissance kalau nggak salah. Itu dia mulai dengan paragraf menarik. Jadi kira-kira sejalan dengan apa yang disampaikan tadi nih sama Mas Sahal. Dia mulai dengan kisah suatu hari harga-harga di Madinah naik. Mungkin ini kayak sekarang kelangkaan minyak goreng, harga-harga naik. Ya kan? Jadi orang-orang datang ke Nabi bilang, ini gimana? Tolong diturunkan harga-harga. Ini Anwar Ibrahim nulis ya. Nabi jawab gini, pasar itu udah ada yang mengatur. Jadi sebelum Adam Smith. Ada invisible hand. Ada invisible hand. Ada mekanisme sendiri. Jangan-jangan Adam Smith ngambil dari cerita itu mungkin ya? juga gitu. Jadi poinnya adalah saya setuju dengan Mas Al tadi bahwa dorongan-dorongan untuk berpikir rasional itu inherent dalam Islam, itu inherent gitu. Jadi tidak perlu ditakutkan, tidak perlu juga jangan sampai nanti 100 tahun lagi ada Mustafa Akil kedua yang nulis
reopening Muslim Main Part 2 gitu. 200 tahun lagi gitu. Reopening 02 gitu. 02 gitu. Karena sebetulnya itu udah inherent kalau menurut saya dalam berbagai contoh ya. Kita juga punya cukup panjang list scholars Islam yang dari dulu sampai sekarang gitu yang sebetulnya ikut menyumbang gitu pada pemikiran-pemikiran rasional dan inovasi gitu. Betul. Oke, saya kira kita perbincangannya sangat menarik ya, tapi karena waktu juga yang tidak mengizinkan kita, tapi saya ingin sebelum kita mengakhiri ada semacam tausiah lah, concluding remarks gitu atau kalimat penutup dari Dr. Philip Sermonte mengenai temanya soal pentingnya membuka kembali pemikiran atau rasionalitas di kalangan umat Islam. Atau silakan terserah. Ya, kalau kita mengikuti bukunya Mustafa Akyol itu self criticism itu penting. Ya kan? Dari self criticism itu kita bisa membuka pemikiran kita gitu. Bahwa sebab-sebab kemunduran itu harus dilihat dari dalam sendiri gitu. Kalau kita terlalu terbiasa dengan mencari penyebab luar, yang terjadi maraknya teori konspirasi. Ya kan, itu yang nggak bisa menjelaskan apa-apa terhadap kemunduran itu sendiri gitu. Jadi, dan tetap mundur gitu ya. Dan tetap mundur. Itu memuaskan emosi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan seperti dianjurkan Akyol itu jangan men-self sabotage gitu. Justru kita harus mengembangkan dan nggak takut. Poinnya kan tidak takut pada pemikiran. Gitu. Kalau tidak takut pada pemikiran berarti menjadi tidak takut pada yang berbeda. Kira gitu. Saya kira ini sekaligus mengakhiri pernyataan terakhir tadi, sekaligus mengakhiri pertemuan kita, diskusi kita. Terima kasih Dr. Philip Sermonte dan kehormatan bagi Cokro TV dikasih ruangan di alam bebas, di alam bebas UIII di Cimanggis ya, Universitas Islam Internasional Indonesia yang sebentar lagi akan menerima mahasiswa program PhD ya untuk tahun ini ya. Tahun ajaran depan, tapi tahun ini berarti? Iya, tahun ajaran depan ya, September. Jadi ini memang program hanya S2 dan S3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.